Nah ini supaya tetap keriting tepungnya ya, kita sebelum lepas ini digoyang-goyang dulu. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin fried chicken ya. Basic, klasik, tapi biasa kan fried chicken tuh idealnya di brine seharian, jadi cukup memakan waktu. Nah ini kita akan bikin something yang lebih singkat, jadi istilahnya shortcutnya gitu ya, tapi pastinya hasilnya juga tetap enak. Pertama kita akan marinasi, lalu kita bikin tepung basah dan juga tepung kering. Oke, jadi tentunya kita akan memerlukan ayam. Jadi ini ayamnya udah cuci bersih, ukurannya kurang lebih 1 sampai 1,2 kilo. Lalu ini kita akan potong, dibelahnya itu sebenarnya sesuai selera ya. Nah jadi kelebihan kalau kalian potong ayamnya lebih kecil tuh nanti waktu marinasinya itu lebih sebentar dia udah nyerap, dan juga nanti lebih cepat matang. Cuman kelemahannya emang nanti lebih gak juicy gitu dibandingkan kalau potongan ayamnya gede-gede kan dia, karena kalau kecil tuh dia ngerilis moisture-nya dia lebih cepet. Nah ini karena tadi bagian dadanya agak besar, jadi aku bagi 10. Nah habis kayak gini kita akan marinate, jadi kita akan memastikan semua rasanya dia akan meresap dan juga teksturnya nanti jadi lebih juicy ya. Ini bahan-bahannya: bawang putih, bawang bombay, santan, cuka, garam, gula, chicken powder atau kaldu bubuk lainnya, merica, dan juga ini mixed herbs ya. Ini aku pakai Italian mixed herbs, cuman kalau kalian mau pakai diganti sama herbs lain juga boleh, basil, oregano, thyme ya. Nah ini bawang putih dan juga bawang bombay ini kita akan haluskan. Nanti sebagian kita pakai marinade, sebagian kita akan gunakan untuk tepung basah ya. Nah ini kita akan haluskan dulu. Di sini aku pakai blender dari Tefal. Nah jadi Tefal Blend Force ini itu powerful banget ya, bisa ngeblender sampai bener-bener smooth dan juga creamy. Karena kalian kalau lihat juga ini mata pisaunya ini kuat, terdiri dari 6 blades dan juga ada yang namanya smart lock, jadi nggak takut bocor. Nah ini kita blender aja pakai air. Untuk herbsnya ini juga supaya lebih meresap, lebih gampang meresap ke ayam ya. Maksudnya tadi aku udah blend sedikit, yang tadinya kasar ini jadi lebih halus ya. Nah jadi ini sebagian kita akan gunakan untuk marinade, sebagian lagi nanti kita akan gunakan untuk tepung basah ya. Terus kita masukkan bahan lainnya: santan, cuka, garam, gula, chicken powder, merica, dan juga mixed herbs tadi. Ini opsional aja ya mixed herbs ya. Dan kalau kalian mau yang pedas, kalian bisa masukin saus sambal. Kalau nggak, kalian bisa masukin cabai bubuk ke dalam sini. Nah biasanya kalau mau bikin fried chicken atau whole chicken ya yang utuh gitu, supaya ngejaga ayamnya tetap juicy, itu kita suka juga pakai teknik brining. Nah sebenarnya kenapa sih untuk menghasilkan fried chicken yang enak tuh dia harus di brining atau di marinate gitu. Nah sebenarnya itu pertama tentunya kan kita mau mendapatkan rasa yang supaya meresap ke dalam. Nah selain itu juga yang paling penting adalah teksturnya. Jadi kalau misal kita di brine dulu atau di marinate dulu, si nanti ayam yang dihasilkan tuh dia lebih lembut ya, jadi kayak lebih empuk tapi dia juicy juga, nggak kering kan. Itu juga penting kalau kita bikin fried chicken, kalau nggak yang roasted chicken juga ya, makanya itu. Nah kalau di brining sendiri ini biasanya kita merendam ayam dalam waktu kurang lebih 24 jam sampai 48 jam itu di dalam larutan garam dan juga gula. Ada juga di larutan yang mengandung asam juga, misalnya di buttermilk gitu kan. Itu tujuannya tadi supaya mengubah si ayamnya jadi lebih juicy dan pastinya berasa. Sama halnya sama yang kita lakukan sekarang. Ini kita akan marinasi. Yang pertama pakai jus bawang-bawangan, dia mengandung enzim yang tentunya bisa membantu ayam ini lebih juicy, lebih wangi. Dan ada juga santan. Nah jadi kalau nggak ada santan seperti yang aku udah bilang, kalian bisa gunakan sama larutan lemak lainnya seperti whipped cream. Kita tambahin cuka juga. Pastinya cuka dia nanti ngebantu juga lebih
firm lagi, lebih enak, bumbu-bumbu ya. Nah, ini kita diamin makin lama tentunya dia makin meresap. Cuman minimal aja kalian diamin 1-2 jam di suhu ruang ya. Dia ngeresepnya dia lebih cepet. Tapi kalau mau lebih dari itu, kalian lebih baik masukin ke kulkas. Takutnya banyak bakteri gitu kan. Dan kalian bisa juga diamkan sampai semalaman. Tentunya dia bakalan lebih enak, lebih meresap lagi. Nah, ini udah didiamkan tadi 2 jam di suhu ruang. Sekarang kita akan bikin tepung basah dan juga tepung keringnya. Di sini kita akan perlu bahan-bahan. Tentunya ada terigu, tepung maizena, baking powder, garam, merica, paprika powder ini opsional, dan juga ini opsional kaldu bubuk ya, supaya lebih gurih ya. Dan sekarang kita akan masukkan bahan-bahan kering semua ke dalamnya ya. Baking powder, maizena. Terus kita akan aduk rata. Nah, jadi campuran tepung kering ini kita akan ambil sebagian untuk kita bikin jadi adonan tepung basah ya. 4, 5. kita akan campur air dan juga jus bawang-bawangnya tadi. Ini sebenarnya kalian kalau mau diganti pakai onion powder atau garlic powder itu juga bisa. Nah, jadi untuk takaran tepung maizena dan juga baking powder ini kalian harus pas ya. Aku udah tulis semuanya lengkap di description box. Jadi tepung maizena nanti ini akan bikin coatingnya, lapisannya tuh dia renyah. Bukan yang crispy tapi dia krauk-krauk keras gitu kan, kurang enak. Dan untuk baking powdernya sendiri, pada dasarnya cara kerja baking powder tuh ketika dia kena panas ya, reaksi panas atau asam gitu, dia kan berbusa gitu, mengembang. Nah, jadi itu yang bikin biasanya adonan-adonannya tuh dia jadi ringan, jadi lebih mengembang, bergelembung gitu kan. Oke, sekarang ini kita akan panaskan minyaknya. Jadi minyaknya juga nggak boleh kurang karena ya kita mau nge-deep fry supaya nanti tepungnya itu dia mengembang dengan baik. Dan di sini kita akan menggorengnya menggunakan pan dari Tefal ya. Yang menariknya adalah di pan-pan Tefal ini tuh dia ada yang namanya thermosignal ya. Jadi thermosignal ini dia akan berubah menjadi indikator pada saat emang panas pannya itu ideal. Dia akan berubah jadi merah, tapi kalau udah kepanasan dia akan berubah lagi ya. Jadi kita tahu kapan harus masukin, terutama kalau misalnya kita lagi mau menumis itu kan suhunya harus pas, jadi itu emang kepake banget. Selain itu tentunya coating titanium non-stick mudah dibersihkan, serta ini ada isi puringnya ini loh, jadi kalau kita masak tuh kita mau tuang itu nggak berantakan kemana-mana. Dan untuk menggoreng fried chicken supaya matang dengan sempurna sampai ke dalam-dalamnya itu biasa kalau aku sukanya pertama kita akan goreng di minyak panas. Setelah dia sedikit udah ada strukturnya ya, udah mengembang, itu udah keriting-keriting, itu kita bisa kecilin apinya sampai dia benar-benar matang. Matangnya berapa lama itu sebenarnya tergantung ukuran dari ayamnya itu sendiri. Ada yang tebal, ada yang tipis, dan juga kalau kalian baru keluarin dari kulkas ya, kita goreng itu biasa tengahnya kan masih dingin. Nah, jadi perlu waktu lebih untuk membuat si suhu dingin itu tuh jadi semuanya panas akhirnya matang ya. Nah, ini kayaknya udah. Kalian juga bisa lihat konsistensi dari tepung basahnya ya. Nah, kalian perhatikan ini konsistensinya, ini lumayan kental tapi nggak kental sampai adonan pancake gitu, nggak. Dan ini kalau makin kental tuh nanti tepung keringnya dia menempel makin banyak, jadi nanti hasilnya dia akan lebih keriting ya. Ini kita celup aja. Basah-basah gini, langsung kita masukin ke tepung kering ya. Jadi ini tepung keringnya juga nggak boleh kurang, harus banyak supaya dia ke coatingnya dengan sempurna. Nah, ini supaya tetap keriting tepungnya ya, kita sebelum lepas ini digoyang-goyang dulu sebentar aja baru dilepas. Nah, ini adonan-adonan sisa yang masuk-masuk ke tepung kering. Ini biasa sama aku digepeng-gepengin gini nih. Ini supaya nanti kalau misalnya dia nempel ke ayamnya itu nggak jadi menggumpal, jadinya nanti malah keras ya. Dia tipis-tipis, nanti dia efeknya nanti lebih keriting lagi. Oke, sekarang next batch. Nah, ini pastikan si liquid marinade-nya nggak terlalu ke bawah banyak ya, karena ini kan mengandung gula, nanti dia gosong. Ini pastikan semuanya permukaannya dia nempel sama tepung.
Walaupun tadi kita cuma diemin mungkin kurang lebih 1 jam, tapi ini bumbunya udah meresap ya. Dan kebetulan ini emang potongannya juga nggak terlalu besar ya. Dan yang bikin enak juga selain rasanya meresap, gurih, juicy pastinya. Dan ini kulit luarnya kan keriting banget gitu. Dan kalau kalian makan, jadi emang tadi kan kita menggunakan campuran terigu dan juga tepung maizena, pastinya dia ngebikin lebih renyah lagi. Dan yang paling penting juga takaran baking powdernya harus pas ya, yang seperti tadi aku bilang, kalau kurang nanti tepungnya dia jadi bantet, tapi kalau kebanyakan nanti tepungnya dia akan lepas-lepas berserakan gitu ya. Oke, kalau gitu, thank you for watching. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, share, dan lain-lain. Dan good news juga buat kalian, karena sekarang produk-produk Tefal udah bisa kalian temukan di Tokopedia. Ada bundling-bundling spesialnya juga. Jadi kalian stay tune terus aja, cek ya di description box atau di Instagramnya juga bisa. Thank you for watching and see you in the next video.